ngomong nasab wajar. Kang Mahesa, Aku belain, nggak boleh lu. Sebentar. Aku kasih keterangan sebentar. Tapi dimaklumin Gus Hasan karena memang job panggungnya dihentikan, makanya akhirnya ya momen khotbah digunakan untuk bahas nasab. Saya bela Tengku. Panglima, begini loh maksud saya. Gimana? Ya, judulnya kan membahas kemerdekaan. Terus apa yang dibahas kemerdekaan gitu loh. Kalau bukan Utsman bin Yahya, mintanya bahas kemerdekaan gitu loh. Nah, cuman saya kan patokannya begini, Kang Mahesa, teman-teman semua. Tidak boleh menyembunyikan hukum. Ya, kita sepakat wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Rakyat itu, masyarakat itu harus tahu kepalsuan nasabah Alawi dalam retorika pengetahuan. Gitu loh. Tembuskan 500 sampai 1000 penonton gip tap layar ya. Kalau memang nggak sepakat, ayo hadirkan bukti kan gitu. Diskusi yang baik-baik sambil kongko sambil ngopi. Iya kan? Jangan framing. Itu aja sih sebenarnya. Wes buru bacain lah. Nah, inilah kitab yang merungkat semua keterangan-keterangan Mbak Alawi yang nggak ada referensi itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ahmad bin Isa al-Alawi an waladi Ali min bukan min waladi Ali. Min waladi wa Aliin Ibni Ja'farin qala dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam di Suriah. Nah, fasallamna alaihi. Nah, yang ingin saya verifikasi di sini bukan maksud daripada isinya, tetapi pertemuannya. Ya. Pertemuannya Ahmad bin Isa al-Alawi, anak cucunya daripada Imam Ali al-Uraini, ya, bin Ja'far Shadiq. Nah, Ahmad bin Isa di dalam catatan Ba'alawi lahirnya 260, ada riwayat lain 280, wafatnya sepakat 345. Ahmad bin Isa ini, ya. Sementara Abil Hasan Ali alaihissalam, nama aslinya Ali al-Hadi, itu bersahabat dengan Ahmad bin Isa, di mana pertemuan mereka di Suriah Madinah. Abil Hasan al-Askari ini wafatnya 260 Hijri. Pertanyaannya, mungkinkah orang yang wafat 260 Hijri bisa bertemu dengan orang yang baru lahir 260 Hijri gitu loh. Sehingga semua data-data Ba'alawi dengan data ini jelas sekali rungkat, karena nggak mungkin pertemuan ini secara sanad, nggak mungkin 260 Hijri bertemu dengan orang yang wafat 260 Hijri. Barangkali gitu Abil Hasan yang lain, coba Tengku. Enggak, ini sudah kalau gelar Abil Hasan ini adalah nama aslinya Ali al-Hadi, punya anak Al-Hasan al-Askari. Karena di situ ada alaihi salam, itu identik buku-buku Syiah yang menggelari alaihi salam itu, setahu kita ya identiknya dengan memang ini Syiah. Memang iya, Ahmad bin Isa juga Syiah. Ustaz Mahesa. Ahmad bin Isa juga Syiah. Tapi kan gini, dalam melihat dari sejarah verifikasi data, memverifikasi data itu kan terlepas dari pemahaman, kecuali di sini beliau menyampaikan tentang akidahnya. Nah, itu beda. Ini kan sedang membahas tentang keberadaan orang ini gitu loh. Iya, paham. Khawatirnya maksudnya begini, barangkali ada Abil Hasan yang lain gitu, yang versi Syiah. Udah ya, versi Syiah. Udah saya cek, yang dimaksud Abil Hasan al-Askari itu Ali al-Hadi gitu loh. Cucunya Imam Musa al-Kazim. Ini kayaknya hostnya kena serangan. Data kelahiran 260, 280 terkait Ahmad bin Isa itu dari klan Ba'alawi tidak ada sumber. Aku bingung sumbernya dari mana gitu. Yang sekarangnya, Tengku, yang sekarangnya itu pengakuan si Habib siapa itu yang songong itu, yang menyebut bahwa Syarif Hidayatullah berguru kepada Imam Al-Haddad itu. Itu kan klaim yang sekarang yang ada ya, yang bisa kita saksikan ya. Oh iya. Ya. Host, jangan nanti host. Ini 500 memandang host.
Sama-sama, ini kan lagi sama-sama. Di sini kan katanya ada klaim pertemuan dua Hostnya dicawil-cawil nama yang bojone paling. Ini nanti hostnya kalau rewel tak turunin hostnya ini. 500 mata memandang ditinggal. Ini goyang. Dicawil-cawil bojone Ini kok hostnya iku paling. Jadi gini Kang Mahesa, banyak yang menyatakan Imam Ibnu Hajar mengisbat ya nasab Alawi. Kita juga enggak sentimen loh. Kita teliti dengan makalah-makalahnya. Di awal-awal penulisan kitab Imam Ibnu Hajar, di situ dituliskan bahwa kaum ahli bid'ah itu mereka ketika ditanya tentang sanad ilmu, mereka tidak mempunyai sanad, inqita' sanad mereka, terputus sanad mereka. Nah, tapi kenapa Imam Ibnu Hajar bisa mengambil sanad khilqah dengan orang yang sudah meninggal? Gimana coba? wali mungkin dari mimpi, si wali Iya, jangan ditanya jadi ya, mimpi. Iya, tapi gini Kang Mahesa, kalau saya berpikir malah ini kejahatan tangan orang yang nggak bertanggung jawab. Mereka menambah-nambahkan yang tidak tertulis karena Imam Ibnu Hajar itu tidak menulis kitab sahabat sebetulnya. Jadi sahabat itu ternyata ditulis oleh murid-muridnya, murid bukan langsung gitu loh. Murid keberapa kemudian yang menuliskan imlanya dikteannya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan karya tulis tangannya. Jadi sangat kemungkinan besar itu terjadi tambahan apa namanya istilahnya Sabkul ibham. penambahan naskah. Sabkul ibham. Jadi apa namanya? Saya mau nyambung Tengku Kori tadi itu boleh nggak Tengku? Boleh silakan. Ya. Kan Boleh, yang salah satu kitab yang sering dijadikan hujah, yang viral oleh mereka itu adalah kitab Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami kan. Ya, itu ditulis pada halaman 211 sampai 213 ya. Ibaratnya kan begini ya. Li'anna masyayikhana min awwalihim ila muntahahum min alil baiti kullum min abihi. Qala al-qutbu Abu Bakar al-Idrus labistuha min abil qutbi Abdillah al-Idrus min abihi Abi Bakar wa huwa min abihi Abdurrahman as-Saqaf ila akhirih. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Hajar itu tidak dalam rangka mengisbat nasabnya Ba'alawi. Tep layar biar nggak rungkat. Ini hostnya Kenapa? diserang. Tep layar. Karena ada 3 alasan kita mengatakan Ibnu Hajar tidak sedang mengisbat nasabnya Ba'alawi berdasarkan ibarah itu yang dijadikan hujah oleh mereka. Gitu loh. Alasan yang pertama, kitab ini bukan kitab nasab. Ya, yang ditulis untuk tujuan mengisbat nasab. Tetapi kitab Sabat Ibnu Hajar ini adalah kitab yang menyebutkan sanad-sanad ya, atau sebagian sanad dari khirqah tasawuf yang dimiliki oleh Ibnu Hajar. Gitu loh. Nah, kemudian Syekh Abu Bakar al-Idrus itu kan wafat pada tahun 914 Hijriah. Sementara Ibnu Hajar itu baru lahir pada tahun 909 Hijriah. Gitu loh. Nah, artinya apa? 5 tahun sebelum wafatnya Abu Bakar al-Idrus, Ibnu Hajar baru lahir. Artinya ketika Abu Bakar al-Idrus itu wafat, Ibnu Hajar masih usia 5 tahun. Mana mungkin orang usia 5 tahun mendapat sanad khirqah tasawuf? Wong balik aja belum, gitu loh. Nah, artinya di situ bahwasanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu ya mendapat talqin sanad lubsul khirqahnya itu dari muridnya Abu Bakar al-Idrus.
gitu loh. Sumbernya dari mana? Alasan ini sumbernya itu dari kitab Juz'ul Latif. Waalaikumsalam. Dari kitab Juz'ul Latif. Silakan dirujuk kitab itu, ya. Tuh, lagi siapa om ini? Nah, kemudian Boleh saya bahwasanya tambah sedikit, Ibnu Pak? Hajar Gus Hasan lupa. Anak-anak cewekmu Ustaz Mahesa. Bukan anaknya Sultan, Mama Sultan. Oh, Mama Oke. Sultan. Udah Saya berapa lanjut. hari? Sampean 10 hari di situ. Gus Hasan, Baru 4 saya hari. tambah sedikit, takut panjenengan lupa. Ada Enggak. satu lagi yang Ini ada panjenengan lupa. ada tiga, saya baru nyebutkan satu alasan. Ada tiga. Saya baru Oke, nyebutkan lanjut, satu lanjut, alasan. lanjut. Nah, jadi di situ jelas Ibnu Hajar tidak berjumpa langsung atau mendapat ijazah talqin khirqah tasawuf daripada Abu Bakar Al-Idrus, akan tetapi dari salah seorang muridnya, gitu loh. Dan di situ Ibnu Hajar menyebutkan sanad lubsul khirqahnya dalam tasawuf itu yang bersumber dari gurunya, yang mana gurunya adalah salah satu murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, gitu loh. Nah, ini alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, sebentar. Alasan yang kedua itu, tuh, mana tadi catatan saya ini? Nah, ini, Hilang, catatannya hilang. ya. Alasan yang ketiga ya, tadi kan yang kedua tuh. Ya. Alasan yang ketiga, Itu- silsilah itu- khirqah. Campur catatan itu sih lontongnya hostnya jadi hilang. Jadi silsilah khirqah daripada Syekh Abu Bakar Al-Idrus ini terjadi kontroversi atau kontradiksi, gitu loh. Ya. Karena apa? Karena begini, kitab-kitabnya Ba'alawi itu menyebutkan bahwasanya ya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'alawi Al-Mirbad, ya kan, Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib Mirbad, kan begitu. Dialah orang yang pertama kali ya bertasawuf dari kalangan Bani Alwi, ya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Mashra'ur Rawi dan yang lainnya, gitu loh. Nah, kemudian Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih berkata bahwasanya Alawi yaitu torikohnya Syekh Abu Madian Syu'aib At-Tilimsani, gitu loh. Nah, sementara Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqih Muqaddam itu adalah murid daripada Syekh Abu Madian. Nah, disitulah letak kontradiksi atau kontroversinya dengan pernyataan daripada Abu Bakar Al-Idrus yang katanya mendapat sanad khirqah tasawuf dengan jalur silsilah sanad dari bapak ke bapak sampai kepada Kanjeng Nabi, gitu loh. Padahal pongkol daripada ketasawufan daripada Ba'alawi ini adalah Muhammad bin Ali Ba'alawi yang sanadnya bukan dari bapaknya, tapi dari gurunya yang bernama Syekh Abu Madian. Sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Masra'ur Rawi, ya oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, gitu loh. Nah, kemudian dan pernyataan itu telah didahului oleh siapa? Oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran, gitu loh. Maka ini terjadi kontradiksi dan kontroversi di sini. Maka tidak bisa
Anda itu berhujjah dengan kitab sabat, karena Ibnu Hajar satu yang paling utama itu tidak sedang dalam mengisbat nasab, tapi sedang menulis sebagian daripada sanad Lubsul Khirqahnya itu dari gurunya, yang mana gurunya itu adalah salah satu murid daripada Pak Alawi yang bernama Abu Bakar Al-Idrus, gitu loh. Dah, monggo Said Qori. Oke. Itu ada. Sebentar, saya terakhir Said Qori, sebentar gini. Ya, Nah, ya. Oke, kalau misalkan dibantah alasan saya yang pertama, kalau memang itu tidak bisa dikatakan kitab nasab atau bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi paling tidak kan disebutkan di situ oleh Ibnu Hajar kan. Oke, nah kita sepakati dulu bahwasanya kitab sahabatnya Ibnu Hajar ini bukan kitab nasab. Ini adalah kitab di dalam menyebutkan sebagian sanad-sanad keilmuan, termasuk di dalamnya adalah sanad ketasawufannya. Nah, di dalam kaidah ilmu nasab yang saya kutip dari kitab Usul Ilmin Nasab ya, pada halaman 76. Itu kan jelas di situ tertulis wa indama nuhakkikun nasabah fa innal masadirah allati yumkinu an nastaqi minha nasabah yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimati allati kutibat fi ma qabla al-asril hadis haitsu kana an-nasu aqrabu ila ma'rifati usulihim aw ma'rifatil mutawatir an nasabihim ladaihim wa ladail akharin. Ini jelas gitu loh, bahwasanya kalau kita mau meneliti tentang nasab seseorang, maka sumber-sumber yang harus dijadikan referensi atau maraji adalah kitab-kitab nasab yang terdahulu. Tidak boleh menggunakan kitab-kitab yang lain. Boleh menggunakan kitab-kitab yang lain itu sebagai qarain, sebagai data-data pendukung, bukan sebagai data primer gitu loh. Nah gitu teman-teman. Monggo Said Qori, silakan. Ya. Baik, Aduh, jadi laptopnya baru, saya laptopnya baru. Saya ingin menambahkan bahwa kitab sabat Imam Ibnu Hajar ini yang pertama bukan kitab karya beliau, ya, tapi kitab hasil imla, sehingga memungkinkan sangat bahwa isi kitab itu tidak selamat dari penambahan, ya. Nah, penambahan yang pada khusus sanad Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani itu mesti mardud atau mesti terjadi kejahatan tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya di sini ada kecoplosan penukil, ya, atau pentahrif, ya. Ada kecoplosan, dia menyebutkan di sini alladzi qila fi tarjumatihi innahu syekhul jinni wal insi wal malaikah. Ini seakan-akan tulisan ini murni daripada Imam Ibnu Hajar, di mana Imam Ibnu Hajar selain dia memanggil Al-Idrus tadi sebagai Asy-Syahir, As-Sayyid, Asy-Syarif, Al-Habib, An-Nasib, Al-Imam, lengkap banget gitu. Lengkap, semua gelar ada tuh. Al-Bil Kabir, Wal Alami Syahir, As-Sayyid, Asy-Syarif, Al-Hasib, An-Nasib, Al-Imam. Gila. Alladzi qila fi tarjumatihi innahu syekhul jinni wal insi wal malaikah. Di mana beliau ini adalah seorang gurunya jin, manusia dan malaikat. Oleh muallif itu mendapatkan memberikan verifikasi bahwa perkataan tersebut bukan perkataan Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, melainkan tidak diridai. Berarti makna tidak diridai di situ adalah kejahatan tangan orang yang jahat, yang mentahrif, yang memalsukannya. Jadi Sebentar, saya Tengku, simpulkan sebentar. dengan pengetahuan saya, Tengku. sebentar.
Sebentar Teguh, ini ada yang tapping. Suruh pada on cam host biar edukasinya semua penonton lihat mereka masing-masing buka kitab kuningnya. Saya Soalnya tunjukin. mereka menuju Google terus gitu ya Gus Hasan. Oke. Nah, Ini yang saya baca barusan. Namanya nih, Usul Ilmin Nasab. Itu teman-teman ya. Tuh. Tapi sebenarnya begini teman-teman. Kang Mahesa itu santri. Saya juga santri. Tengku Kori juga santri. Kiai Syarifuddin juga santri. Insya Allah saya yakin kami atau mereka-mereka ketika menyampaikan hujah itu ada kitabnya teman-teman gitu loh. Nah, monggo lanjutkan Syed Kori. Tapi kenapa kita nggak dibilang gurunya santri ya? Padahal kan masing-masing punya santri. Enggak, Kan sombong kan ya? berdasarkan hadis Syed Kori, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Ma talabal ilmi. Fa idza dhanna annahu qad alima fa idza dhanna annahu qad alima faqad bada'a jahluhu. Jadi kalau orang itu sudah merasa bukan santri atau malah menjadi kiai, maka sudah mulai itu kebodohannya kembali lagi. Makanya kita itu santri sak lawase, walaupun kita sudah punya murid, walaupun kita sudah punya pesantren, tetap aja kita santri di hadapan guru kita. Oh gitu, iya. Berarti kalau Makanya mereka mau membungkam saya dengan cara menghubungi guru saya karena mereka Nah, ketakutan itu. ngadepin saya. Nah Gini, itu sebentar Kang ya, Mahesa izin. maksudnya. Saya minta kesepakatan 340 mata memandang. Saya ingin mengusulkan kalau yang tidak on cam ganti yang on cam atau gimana. Silakan yang di bawah typing. Aduh cek sadis yai. Koyok ngono. Enggak, saya menawarkan kok sadis. Aku guru ngatus Apakah yai. yang di atas wajib on cam Aku atau guru boleh ngatus, tidak on Yai. cam? Saya kasih kepada saya aja yang langsung pengunjung. berani on cam Kalau- coba saya ngelatih. Aku guru saya ngatus guru yai. Kalau saya guru perkawinan, Orang sudah tua tuh jangan galak-galak sih. Saya menawarkan galak gimana, aku mukul kamu aja enggak. Ini Mahesa sukanya bully, Panglima. framing, beraninya sama yang tua Panglima. doang lo. Panglima, itu rambut dicukur, ya Allah kumis dicukur biar ganteng Loh, lah. aku belum ada yang transfer gimana? Kan aku nunggu transfer lah. Ya, Rizky, ayo Kang Rizky on cam Kurang Kang mulu. Rizky. Itu Gus Adam aja udah on cam yuk. Saya ini aja Rizky yang mana nih? Rizky yang membelot dari jalur kebenaran bukan? Ya itu Rizky itu. Jadi antara Rizky dengan santri bersarung itu sama-sama tidak on cam. Pertanyaannya apakah tetap dikomal atau diturunkan dua-duanya? Saya usul saja menawarkan. Turunin yang on cam turunin. Turunin yang nggak on cam. 1, 2, 3. Kang Mahesa, Kang Mahesa, Persyaratan nggak ada Kang persyaratan Mahesa. di kitab nasab Ya. yang mensyaratkan harus ada kitab sejaman. ya, capek lagi bayar otak gua jelasinnya. Kang Mahesa, Sabar. Ya. Mahesa, Iya. di dalam kitabnya Kabib itu ternyata mereka diperintahkan untuk nggak sunat. Jangan nuduh. Buktikan. Di kitabnya. Nih Kang Mahesa, setelah kita survei sensus Kang Mahesa, Buktikan. sensus di mantri-mantri bagian persunatan itu tidak ada satupun nama Habib yang disunat. Itu kenapa ya? Tuh teman-teman. Teman-teman, monggo dilihat. Itu teman-teman ya. Jadi jangan Anda bicara, saya itu googling ya. Itu kitab asli apa palsu itu, Gus Hasan? Ini kitab asli tapi versi salinan karena saya nggak punya duit jadi saya ngopi nah saya nggak punya duit. Kalau ente kan banyak duit ente Apa? langsung beli yang tercetak, kalau saya nggak ngeprint sama ngejilid.
Itu kejadian aneh di Kesultanan Banten dulu itu. Di framing. Aduh. Itu Abis aneh dikatain begitu dari Singapura apa itu ngirim duit tuh dari Singapura, terus dari mana itu ngiramin duit goceng-goceng tuh 5 juta buat beli kitab katanya. Yai Sarif dan para moderator, bentar aku titip roomnya. Mau pipis? Ya itu kamu di mute host. Hostnya di mute, rame kadang-kadang anak-anak Aisyah, off mau cam kemana? Mau saya temenin nggak? Off cam mute. Mbak Aisyah mau kemana? Mau saya temenin? Di off cam hostnya di off cam sama di mute. Nanti kalau ada anak-anak lewat repot. Ini Rizky mau nunjukin apa Rizky? Silakan. Rizky silakan bernarasi, buka mic-nya. Ya, di kitab nasab tidak ada yang menjelaskan harus ada kitab sejaman. Bahkan Imam Nabi Muhammad SAW pun di kitab-kitab nasab, ketika mengisbat nasab seseorang, itu tidak harus menanyakan mana kitab sejamannya, enggak. Keterangan ini ada di kitab suara apa itu ya? Di kitab Al-Ifadah. ya, terus Anal Arab lam tudawin ang sabaha fil jahiliyah. ya. Zaman Nabi itu ketika ada kaum datang, marhaban bil kaum tuh. Jadi ada satu kisah, Ya. ada Abdul Qais datang ke Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, manil kaum? Mana ini? Orang mana ini? Robi'ah. Ya. Wa qala marhaban bil kaum. Ya. Jadi ketika beliau kedatangan seseorang, ditanyakan kamu orang mana? Orang Robi'ah. Oh ya, selamat datang. Beliau Ya. Nabi Muhammad tidak menanyakan mana kitab sejamannya. Enggak. Ini nih. Anal Arab lam tudawin Ya. ang sabah fil jahiliyah. Ya. Orang Arab tidak memakai kitab sejaman dalam jahiliyah itu untuk menentukan nasab seseorang. Makanya kitab sejaman itu batal semua. Kalau Ya. ada kitab sejaman ya batal semua nasab orang. Oke. Gimana dong? Tuh. Itu Saya aja kan ketawa dengan kamu, Lur. Istimalu. Iya. Nabi akrahum. Lur, Ala- gue ala aja kita. ketawa lihat kamu. Saya nggak mau ketawa karena takut menyalahi etika, Kang Maesa. Oh begitu ya. Karena katanya kalau diskusi nggak boleh menertawakan lawan diskusinya, katanya begitu. Duwina fil ansab Robi'ah. Tapi ya gimana lucu? Innam akarahum bi annahu Cara min Robi'ah menghormati binan badut ala adalah sufra dengan wal istifadah. menertawakan. Jadi kitab sejaman tuh nggak ada, di kitab nasab pun nggak ada. Ini Nabi Muhammad pun di kitab ini nih tidak menanyakan, kaum Robi'ah mana kitab sejamannya. Ketika Nabi Muhammad kedatangan tamu kabilah lain, orang mana ini? Orang Robi'ah. Mana marhaban bikum tuh. Oke, Kata kalau beliau, gitu marhaban bikum. Rizky, kalau gitu lu sampein ke Robito dan ke seluruh habaib. Ini Saya ilmiah itu yang sangat kamu salah dalam pengertian ilmu terhadap nasab. Rizky, kamu salah pengertian. Pertama ya dengan tadi ibarat yang dibacakan. Yang kedua, Ya. kalau gitu kamu sampaikan ke Robito dan ke seluruh habaib yang dulu bertahun-tahun main menafikan Wali Songo itu ya duriannya. Nah, suruh tobat dulu mereka tuh, terutama Robito tuh. Obat dulu. Saya biasanya pakai mesran. Kalau nggak mesran tuh pakai silaheli. Bakalan Gus, Imam Bukhari pun tidak mensyaratkan, Yang paling kental. tidak mensyaratkan. Ya, kalau nggak salah tuh berapa ya? 20-50 kalau nggak salah tuh. Ini serinya kalau nggak salah ya. Gus Hasan, mute dulu Gus. Jadi gini, terus dengan cara apa kalau nggak perlu kitab sejaman, kita memverifikasi keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Sementara Ubaidillah itu lahirnya 295 dalam catatan Bahlawi, wafatnya 385 wafatnya dalam catatan Bahlawi. Nah, pertanyaan saya, Kang Rizky, dari metode apa kita bisa mengetahui
benar bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Bagaimana cara cari tahunya kebenaran itu gimana? Gitu loh. Cari tahunya. Sementara Ya, ini. sebentar dulu, sementara coba di mute yang lain dulu sebentar biar nggak doubling. Panglima di mute dulu Panglima. Nah sementara ya baru adanya Ubaidillah dikenal itu di abad tahun 900 Hijri, abad 9 Hijri. Nah pertanyaannya yang harus dijawab ya, dari mana orang yang hidup di abad 9 Hijri bisa mengetahui orang yang hidup di abad 3 Hijri, di abad 4 Hijri gitu loh. Nah coba jawab bagaimana kita mengetahuinya, memverifikasinya, coba silakan. Pertanyaan Ya. udah paham belum Rizky? Said Gori dalam Iya ilmu pertanyaan nasab udah paham itu. belum? Iya paham. Cara mengetahuinya kan. Dalam ilmu nasab yang saya baca dari keseluruhan ilmu nasab, hal utama untuk mengetahui nasab seseorang itu bisyuhra wal istifadah. Bukan kitab sejarah Oke, nih. Jawaban nih, jawaban. baik, udah. Syurah wal istifadah. Udah paham, berarti dalam syurah wal isbat nasab. istifadah. Oke, sudah paham. Jawabannya Iya. satu ya. Syurah wal istifadah. Oke. Jelas ya? Nggak berubah ya? Nah, sekarang saya ingin tanya, Iya. dari mana kita mengetahui bahwa Ubaidillah sudah menjadi syuhrah sebagai anak Ahmad bin Isa ya di zamannya? Ayo. Said Gori paham nggak syurah wal istifadah? Paham, kamu sendiri paham nggak syurah wal istifadah? Kalau saya tanya, Paham. ayo. Makanya saya tanya, Apa yang kamu paham Said syurah wal Gori, istifadah? saya katakan syuhrah wal istifadah itu cukup dalam isbat nasab. Tahu nggak syuhrah? Iya Syurah paham. wal istifadah Bagaimana cara itu mengisbat beda. nasab? Ah, Gini. Said Gori. Syuhrah wal istifadah. Ini. Baik, saya paham. Udah Ini. tenang. Saya baca al-ifadah kitab kamu itu baca saya. Yang menjadi persoalannya, sejak kapan Ubaidillah syuhrah? Sejak kapan? Ubaidillah Ahmad Sehingga- bin Isa. Ya, Abdullah bin Ahmad bin Isa. Beliau syuhrah wal istifadah itu dari Irak datang ke Hadramaut. Disitulah orang-orang, dari mana kamu, ditanyakan di kitab-kitab itu An-Nur Safir, dari Irak. Saya adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah ini semua orang percaya, terkenal tuh syuhrah wal istifadah. Dari abad mana? turun ke Keterangannya bawah. dari mana? Itu Ini namanya cerita syuhrah itu wal dari istifadah. kapan? Iya, saya tanya dulu. Dari Itu kapan cerita itu apanya? sejak Saya- kapan di bukunya? Cerita bahwa dia dari Kok Irak, buku sih? terus Kok buku? hah? Enggak, saya enggak bahas buku. Saya bahas syuhrah Enggak, wal saya- istifadah. Yang saya tanya kitab- cerita enggak ada itu surat kitab didapatkan sejaman. dari mana? Allah. Syuhrah Ini wal saya tanya, istifadah saya itu, Said Gori. Coba tunggu dari biar saya kuping ke ngomong. kuping. Kalau jenengan Dari yang kuping ke gini ya. kuping itu syuhrah wal istifadah. Biar saya ngomong. Ya, Ini ya, mana Kalau tadi? ada kitab Bang sejaman, Rizky. rungkat semua nasab orang. Iya, Bang Rizky. Iya, Syuhrah kalau wal ada kitab istifadah. sejaman, rungkat semua. Rizky, Bahkan yuk Nabi kita Muhammad ngobrol. pun nggak pakai. Ya, Bahkan ini nih. Nabi Muhammad pun tidak memakai kitab sejaman. Rizky Iya, gantian itu Rizky. Ustaz Mahesa ngomong Saya gantian. mau ngajak ngobrol sama kamu. Syuhrah wal istifadah. Oke, setahu sampean itu syuhrahnya sejak kapan? Enggak, saya bukan berarti membelain Tengku Kori ya. Maksud saya mah begini poinnya nih, nanti saya disclaimer dulu bahwa kalau data lu sedungu itu nggak usah berargumen gitu loh. Jangankan Kori yang berbeda pendapat di sini, saya pun bisa ketawa. Nah, sejak kapan syuhrahnya? Coba. Pertanyaan sejak itu bisa Ubaidillah. zaman berapa? Ubaidillah Ahmad bin Isa. Syuhrah wal istifadah itu ketika dia pindah dari Irak ke Hadramaut, itu sudah syuhrah wal istifadah.
cuman belum tercatat, tapi sudah Suhro terkenal di seluruh Bagaimana Hadramaut terkenal kamu? bahwa Bagaimana? Ahmad bin Isa atau Jangan Ubaidillah rocos ya, ini. kita lagi ngobrol. Lalu datanglah Inter dulu Nah, Abu Bakar Enggak, Ali itu kita As-Samun sudah tahu semua menulisnya. Rizky, nggak Sudah perlu tahu kamu semua perjelas itu. gitu loh. Sudah Cukup kamu paham. sebutkan Ini poin-poinnya. Rizky, Itu secara Surah lengkap kami Al-Istiqadah. udah paham. Pertanyaan Ustadz Mahesa, informasi yang Iya. kamu dapatkan, Iya kan, sejarah yang Mahesa kamu kan mintanya dapatkan, kitab pertanyaannya sejarah. simpel, sejak kapan informasi Iya, itu saya ada? paham. Saya paham. Ya, saya Sarif kan ujung-ujungnya minta kitab sejaman, maka saya bantah. Enggak, Iya, saya kitab sejaman. Rizky. Karena Suhronya jangan itu dari rocos. abad 300. Saya tidak minta kitab sezaman. Nih, sekarang mengukur bahwa Iya, simpulan itu Surah Al-Istiqadah, dari kuping ke kuping. Itu Surah Al-Istiqadah namanya. Oh, Kuping ke kuping. Enggak paham Surah iya, Al-Istiqadah sih. iya. Gimana dong? Oh, Surah nah, Al-Istiqadah kamu tahu bahwa saya mau ngomong, kamu tahu bahwa ketika masa itu syuhro, bagaimana cara mengukurnya? Enggak, ini Dari Mahesa mana? paham enggak Surah Al-Istiqadah? Coba saya tanya. Apa itu Surah Al-Istiqadah? Aduh, Iya, biar Wah, connect parah dulu nih. obrolan kita. kamu Iya, itu saya Rizky, tanya dulu, Rizky. Surah Al-Istiqadah itu apa? Biar connect. Ya sudah gini aja, Enggak, Gus iya, Hasan iya, saja menjelaskan Suhro wal Istifadah versi Gus Hasan. Silakan Gus Hasan. Yang lain diem ya. Oke, ini ya Ya, dulu Mahesa teman-teman. nih. Mahesa. Udah Iya, iya, diam, Hasan. Rizky diam, Rizky diam. Saya Jangan setuju, rewel, saya tak tanya dulu. undang kamu kalau rewel. Ya, Jangan ini ya, berani on apa cam, namanya, rewel aja lu. tadi apa namanya, Rizky itu kan menyebutkan ya tahu bahwasanya kalau diperlukan kitab sezaman ya, maka semua nasab akan rungkat, bahkan nasabnya Kanjeng Nabi pun akan rungkat kalau harus ada kitab sezaman, kan begitu ya. Satu-satu nih ya. Oke, Betul. saya ngambil referensi daripada kitab nasab yang bernama Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab pada halaman ke-24. Silahkan di cross check bagi teman-teman yang punya kitabnya itu. Nah, di halaman ke-24, nah sebelumnya 23, itu judulnya adalah Darajatu Subutin Nasab. Beberapa derajat penetapan nasab. Itu judulnya di halaman 23. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah halaman ke-24-nya. Ya. Ma subita bil wa qala al-ba'du annahu ma subita bil yaqini wa hadha khilafus sawabi li ta'azzurihi kama sayati fi bayani ma yasbutu bihi nasab min syahadati samai. Ya. Wa yustasna min dzalika nasabur rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi subita bil yaqini li'anna fihi wahyan. Jadi kalau kamu mau berbicara tentang syuhra wal istifadah, atau kamu mau berbicara bahwasanya kalau ada syarat kitab sezaman, maka semua nasab akan rungkat termasuk nasabnya Kanjeng Nabi. Berarti kamu belum membaca semua kitab nasab. Pengakuan kamu tadi itu batal. Karena apa? Semua ulama nasab itu sepakat bahwasanya nasabnya Kanjeng Nabi itu alladzi subita bil yaqini li anna fihi wahyan. Nasabnya Nabi bersambung kepada Nabi Ibrahim itu Allah yang menyatakan dalam Quran. Itu lebih daripada kitab sezaman. Apalagi ketika ada pernyataan orang-orang yang menentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad karena dia tidak terkonfirmasi menurut mereka sebagai zuriyahnya Nabi Ibrahim, Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ya, di situ ada bukti artefak Nabi Ibrahim pernah datang ke Mekah membangun Ka'bah. Lihat itu buktinya apa? Jejak kaki Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah sampai sekarang. Ya, selain kitab sezaman juga ada artefaknya. Gitu loh. Itu. Jadi kamu jangan lagi-lagi menganalogikan nasab selain Kanjeng Nabi Muhammad itu kamu persamakan, perumpamakan dengan nasabnya Kanjeng Nabi.
dengan mengatakan kalau butuh kitab sezaman maka semua nasab rungkat termasuk nasabnya Kanjeng Nabi, itu tidak benar. Ya. Dan kemudian ini, ya. Kaji Hasan. Sebentar, saya belum selesai. Sebentar. Iya, saya jawab satu-satu pernyataan kamu. Saya jawab satu-satu pernyataan kamu. Bentar. Ya. Nah, kemudian begini. Sebentar ya. Nih. Ini dalam kitab yang sama, Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, ya. Itu pada halaman ke-75. Babnya adalah awwalu man allafah wa jamma'a maktuban fil ansabi. Ya, orang yang pertama kali menulis, mengumpulkan tulisan-tulisan di dalam catatan-catatan nasab. Ya. Huwa Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu posisinya sebagai Amirul Mukminin yang wafat pada tahun 23 Hijriah. Wallazi amara biwad'i diwanil ataya wallazi rattabahu 'alal ansabi. Ya, yang mana Sayyidina Umar itu memerintahkan untuk membuat buku induk untuk merapikan catatan-catatan nasab yang ada. Waqad ruwiyah Amir, dan sungguh telah meriwayatkan Amir anna Umar radhiyallahu anhu hina arada wad'ad diwan qala biman abda. Sayyidina Amir itu berkata, berarti Amir ini saksi bahwasanya Sayyidina Umar ketika mau memulai untuk membuat buku induk dalam menertibkan catatan nasab yang ada, dia berkata, biman abda'u, dari siapa kita akan memulai penulisan nasab ini? Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf, maka Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sayyidina Umar, ibda binafsik, mulai dengan mencatat nasabmu Sayyidina Umar, karena kamu yang memerintahkan ini. Ya. Kemudian faqala Umar, adzkuru anni hadartu ma'a Rasulillah SAW wa huwa yabda'u bi Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib fabada'a bihim Umar. Sayyidina Umar menjawab, tidak, karena saya ingat pernah hadir bersama Kanjeng Nabi, beliau berbicara tentang nasab, diawali dengan menyebutkan nasabnya Bani Hashim, Bani Muttalib, maka Sayyidina Umar mengikuti tata cara Nabi, mengawali penulisan kitab induk dalam rangka menertibkan nasab-nasab yang ada, itu dimulai dari nasabnya Bani Hashim, Bani Muttalib. Summa biman yalihim min qabaili Quraisy, kemudian dilanjutkan dengan kabilah-kabilah lain dari kalangan Quraisy selain Bani Hashim, Bani Muttalib, batnan ala ba'da batnin, ya, hatta istaufa jami'a Quraisy. Summa intaha ilal ansar, setelah selesai semua Quraisy ditulis, baru ke kaum Ansor. Nah, maka di sini menunjukkan rizki kitab sezaman yang memverifikasi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali itu nasabnya bersama melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Abi Thalib. Ya, karena kitab itu ditulis pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab, di mana masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih hidup. Ya, dah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kembali kepada kamu tadi mengatakan, ya, bahwasanya nasab itu ditetapkan dengan syuhra wal istifadah, bukan dengan catatan kitab sezaman. Karena menurut kamu semua kitab-kitab nasab tidak ada yang mensyaratkan kitab sezaman. Itu adalah kebohongan yang nyata yang kamu sampaikan di depan publik saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, ya. Saya awali dari kitab Al-Mu'kibun, ya. Ini kitab Al-Mu'kibun ini adalah karya daripada Sayyid Mahdi Rojai Al-Musawi yang sekarang ini dijadikan hujah oleh mereka.
pernyataannya maksudnya, ya. Nah, di kitab ini sebentar. Pada halaman ke-14 ya. Mana ya? Saya cari dulu. Bukan 14. Halaman ke-12 ya. Beliau menyatakan, dan ini sama serupa dengan kitab dengan kitab-kitab nasab yang lain. Di sini sebutkan kaifiyatu subutin nasab 'inda nasabati. Tata cara menetapkan nasab menurut ulama ahli nasab. Lidzalika arba'atu turukin. Ya. Bagi penetapan nasab itu ada 4 metode. Yang pertama, al-awwalu ayyara khatta nasabatin mausuqin bihi. Yang pertama, hendaknya seorang nakib atau seorang bahis atau seorang muhakkik itu melihat catatan ulama ahli nasab mausuqin bihi yang terpercaya kredibilitasnya di bidang ilmu nasab. Yu'arrifa khattahu, lalu mempelajari tulisan daripada ulama an-nasabah tadi, wa yatahaqqaqahu, dan kemudian menelitinya. Fahina idh, maka ketika itu, idza syahida khattan nasabati, ketika dia sudah mendapatkan kesimpulan dari catatan ulama ahli nasab yang sedang dia lihat, dia pelajari, dia teliti, bisyai'in, akan satu kesimpulan, amila alaihi, maka dia boleh mengambil keputusan mengisbat atau mengibtol. Nah, di sini jelas ya. Jelas ini bahwasanya kitab nasab yang kredibel, yang mu'tamad, yang ditulis oleh an-nasabah yang mausuk, yu'arrifa khattahu, mempelajari tulisannya, wa yatahaqqaqahu, dan mengoreksinya, itu artinya melakukan penelitian, tidak hanya membaca. Silakan dirujuk itu kitab Al-Muqibun Rizki kalau kamu punya. Nah, kemudian ya, yang kedua, ayyakuma indahul bayyinatu syar'iyyatu. Hendaknya orang yang mengklaim nasabnya itu membawa bukti yang syar'i. Apa itu bukti yang syar'i? Wahiyya syahadatu rajulaini, yaitu persaksian 2 orang laki-laki muslimaini, yang muslim keduanya, hurraini, dan merdeka keduanya, balighaini, baligh keduanya, yu'rafu adalatuhuma, yang diketahui keadilannya, bi khabratin, di dalam menyampaikan kabar, au bitaskiyatin, atau kejujurannya. Wa ayyakuna, dan hendaknya kedua saksi tersebut, alimaini bil ansabi, adalah orang-orang yang alim di dalam ilmu nasab. Itu syarat yang kedua, metode yang kedua. Yang ketiga, ayya'tarifa indahu masalan, hendaknya memperkenalkan indahu, di sisinya, masalan, seumpama abun bi ibnin, bapak memperkenalkan anaknya. Jadi ikror. Metode yang kedua itu ikror. Nah, metode yang keempat, asyuhratu wal istifadatu bisiyadati, yaitu syuhrah dan istifadah dengan gelar kesayidannya. Bi ayyakuna aba'uhu, dengan adanya bapak-bapak mereka, wa ajdaduhu, dan kakek-kakek mereka, ma'rufinah, dikenal, wa masyhurinah, dan terkenal, bisiyadati, dengan gelar kesayidannya, bihaitsu ya'rifunahum, dengan sekiranya ya'rifunahum, mereka orang-orang semua nih mengenal mereka, bisiyadati, dengan gelar kesayidannya, fi jami'il ajyali, di dalam semua generasinya. Nah, pertanyaan saya,
sesuai dengan apa yang disampaikan Kang Mahesa tadi, sejak kapan syuhra wal istifadhahnya Ba'alawi sebagai bagian dari sayyid atau duriyahnya Kanjeng Nabi. Sementara ya, pengakuan klan Ba'alawi sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi melalui jalur Alwi bin Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa itu diawali pada abad ke-9 akhir dalam kitab Al-Burqatul Musiqa yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Saat dia mengakui itu, yang menurut takbir dari kitabnya itu beliau mengambil kesimpulan dari kitabnya Al-Janadi yang dia baca, yang ditulis pada abad ke-8 akhir, yang bernama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, itu beliau belum menggunakan gelar Habib atau Sayyid, tapi Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Silakan lihat di kitabnya Al-Burqatul Musiqah. Oke. Gus Hasan, terlalu Ya, silakan. lama. Gantian. Silakan. Coba Rizky. Udah, saya lanjutkan ya. Nah, Terima kasih. tadi si Rizky itu kan bilang Rizky dulu. tentang masalah an-nasu mu'tamanuna bi ansabihim, ya. Nah, itu kan yang menjadi dasar si Rizky menyampaikan bahwasanya ya, cerita daripada Robi'ah itu juga tertulis di sini Rizky, dibahas oleh ulama nasab dalam kitab Al-Madkhal fi ila ilmin nasab wa qawaidi. Ya. Nih. Kenapa sih Kanjeng Nabi itu tidak meminta bukti sezaman menurut kamu kepada seorang yang bernama Robi'ah ketika menghadap kepada Nabi? Kenapa? Gini loh ya. Percuma Gus, di situ-situ Ya. saja. Walau sebenarnya dari yang dipaparkan saya nangkap 2 poin itu dan sebenarnya saya bisa jawab. Cuma saya pengen ngelihat si Rizky ini. Rizky, saya Oke, punya siap, jawaban siap, itu. siap. Dari Siap, yang siap. dipaparkan Gus Hasan itu. Tapi saya Siap, pengen siap. lihat ente, saya Ya. apa sih ente gitu. Ya, saya tanya Silakan, aja, Rizky, saya pengen bertanya tahu. ya. Saya bertanya, kitab nasab itu berlaku apa untuk keturunan Nabi, apa untuk semua keturunan orang? Keturunan semua orang. Rizky, Balik nanya lagi. Rizky. Ampun. Ya, ya Hasan. yang kamu bahas itu apa? Kamu mau bahas? Enggak, Nasab. kitab zaman. Oh iya. Saya bahas surah wal istifadah ya. Tadi ya. Nah, iya. Surah istifadah syaratnya apa? Syaratnya apa surah istifadah itu? Syaratnya? Surah wal istifadah. Saya jawab, Ya. biarin. Surah wal istifadah Gini, itu. saya jawab Gus Hasan sebentar. Enggak, itu Rizky mau Pertanyaannya jawab dulu, itu. Pertanyaan Rizky tadi. Monggo. Udah duhur Enggak, ini dia ya, mau- udah duhur di sini. Mau ngasih. Sebentar. Jadi Gus Hasan. Ya intinya kitab sejaman itu enggak bukan apakah syarat. kitab nasab itu ya muter-muter di situ. Dengerin dulu. Kamu kan tanya secara khusus ya kitab nasab itu yang beredar itu ada 2 kabilah. Ada dari kitab nasab asraf, ada kitab nasab kabilah di luar asraf. Nah, untuk memverifikasi daripada keturunan Nabi itu memakai sumber yang sama. Nah, ketika di luar sadah juga sama. Jadi sama-sama mempergunakan kitab sejaman, nggak mungkin enggak. Jadi sekarang saya tanya sama cepat dijawab, jangan panjang lebar ya. Ya, begini. Catatan yang sudah tertulis menjadi kitab itu berdasarkan simai enggak? Iyalah. Ya pastilah. Enggak, Rizky yang jawab. Rizky jawab, Rizky. Di mute itu. Apa Said Gori? Sinyal. Catatan yang sudah menjadi kitab itu sudah berdasarkan simai enggak?
berdasarkan Simai seperti yang dikatakan Oke. katanya Abu Bakar As-Sa'id. Udah. Cukup. Itu aja. Cukup. Sebelum abad Iya, 100 cukup. kan, Itu aja. Itu belum dijawab Said. Iya tenang, kan tadi kamu udah sepakat bahwa catatan itu sudah pasti berdasarkan Simai. Nah pertanyaan saya, catatan yang tidak ada tulisan atau Simai dibandingkan dengan catatan yang sudah Simai yang sudah menjadi catatan, yang sudah menjadi kitab, mana yang lebih kuat? Saya ulang biar kamu pintar pahamnya. Simai doang dilawan dengan tulisan, dengan Simai yang sudah menjadi kitab, yang sudah menjadi buku, yang sudah menjadi tulisan, mana yang lebih akurat? Coba dijawab. Kalau mengikuti metode nasab, surah wal istifadah sudah kuat. Yang saya tanya itu dijawab. Iya, catatan Simai itu. saja. Catatan itu bisa Saya dirubah. Ya. tanya, jangan berbelit-belit. Saya tanya, Simai saja dibandingkan dengan Simai yang sudah menjadi tulisan, mana yang lebih kuat? Samai dengan Jawab tulisan yang lebih cukup kuat kuat. adalah Cuman Simai kalau yang Samai sudah ada tulisannya